Jenis-jenis bangun ruang. Benda-benda yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari sering merupakan gabungan dari berbagai bangun datar dan bangun ruang yang dipelajari di sekolah. Kumpulan gambar pada gambar 1 merupakan contoh dari gambar sebagian benda-benda yang dikenal dan dijumpai di berbagai tempat yang komponen dasarnya adalah bangun-bangun yang dipelajari di sekolah. Sebelum terjamah tangan manusia, hampir tidak pernah dijumpai bangun-bangun yang memiliki keteraturan. Maka untuk memudahkan dalam mempelajarinya, manusia melakukan idealisasi dan mengelompokkan serta menamakannya sesuai sifat-sifat sama yang dimiliki atau diidealisasikan dimiliki oleh benda-benda tersebut. Bangun ruang adalah bangun yang semua elemen pembentuknya tidak seluruhnya terletak pada sebuah bidang datar atau lengkung. Bangun berdimensi 3 mungkin merupakan bangun tertutup, mungkin juga merupakan bangun tidak tertutup. Bangun ruang bersisi datar. Contoh-contoh bangun ruang bersisi datar diantaranya 1. Kubus. Kubus adalah bangun prisma segi 4 yang semua rusuknya sama panjang dan yang berpotongan saling berpotongan tegak lurus. Dengan demikian, maka kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah persegi yang kongruen. 2. Balok. Balok adalah prisma segi 4 tegak yang alasnya persegi panjang, yang dengan demikian alasnya dapat pula berupa persegi. 3. Prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 bidang sejajar dan oleh bidang-bidang lain yang berpotongan menurut garis-garis sejajar. Volume dan luas bangun ruang sisi datar. Luas dan volume dan masih banyak lagi dalam konteks tertentu merupakan ukuran. Luas merupakan ukuran yang terkait dengan bangun berdimensi 2, sedangkan volume merupakan ukuran yang terkait dengan bangun berdimensi 3 atau bangun ruang. Untuk menentukan kuantitas atau besar dari masing-masing ukuran, biasanya disepakati adanya ukuran satuannya masing-masing. Misalnya, ukuran luas dengan meter persegi dan ukuran volume dengan meter kubik. Prinsip Cavalieri. Sebelum lebih lanjut membahas volume dan luas bangun ruang, terlebih dahulu akan dibahas sebuah prinsip yang akan digunakan pada bagian tertentu untuk menunjang bahasan ini, yaitu prinsip Cavalieri. Perhatikan gambar tumpukan buku, gambar 2i, menggambarkan sebuah prisma tegak. Jika dilakukan gusuran, terjadilah gambar 2ii yang menggambarkan sebuah prisma miring. Luas alas dan tinggi kedua prisma sama. Gambar 2iii tumpukannya tak teratur, namun bagian demi bagian pada ketinggian yang sama. Volume bagian-bagian potongan tersebut sama. Ketiganya menggambarkan situasi berbeda dengan ada beberapa hal yang sama. Utamanya, yang sama adalah volume ketiga benda tersebut. Dan kesamaan itu
terjadi karena ketiganya mempunyai ketinggian sama, dan pada setiap bagian ketinggian yang sama, volume masing-masing bagiannya pun sama. Susunlah kalimat dengan menggunakan kata-kata sendiri mengenai prinsip kavaleri. Kubus. Sebuah kubus yang panjang rusuknya 1 satuan panjang disebut kubus satuan. Luas permukaannya 6 kali luas setiap bidang sisi, sama dengan 6 satuan luas. Volumenya 1 satuan volume. Sebuah kubus yang panjang rusuknya P satuan panjang, luas sebuah bidang sisinya P kuadrat. Luas permukaannya 6 kali luas setiap bidang sisi, sama dengan 6P kuadrat satuan luas. Volumenya P kali P kali P satuan volume, sama dengan P pangkat 3 satuan volume. Balok. Balok dengan lebar L kubus satuan, panjang P kubus satuan, dan tinggi T kubus satuan, maka volume V sama dengan P kali L kali T. Lihat pada gambar I. Luas alas balok A sama dengan P kali L, maka volume V sama dengan A kali T. Luas permukaan LP sama dengan 2 kali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Prisma. Di sini akan diberikan contoh prisma segitiga tegak. Untuk setiap prisma segitiga tegak, V volume sama dengan P kali L kali T, dengan P kali L adalah luas alas prisma segitiga tegak yang berbentuk segitiga siku-siku. Jika luas setiap segitiga alas prisma segitiga tegak adalah A, maka volume setiap prisma segitiga tegak adalah V sama dengan A kali T. Isi bangun ruang. Perhatikan gambar di samping. Apabila ukuran gelas ukur tersebut adalah 100 cc, apa yang dapat Anda ungkapkan terhadap ketiga gelas ukur tersebut terkait dengan isi? Kapasitas. Perhatikan ungkapan-ungkapan berikut. Kapasitas bus wisata itu 42 penumpang. Kapasitas kendaraan angkutan barang itu 5 ton. Kapasitas flash disk saya 16 GB. Berdasarkan ungkapan-ungkapan tersebut, coba buatlah deskripsi mengenai kapasitas.